Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, ini acara kita seperti biasanya, rasan-rasan politik yang dilihat oleh Nalar TV. Hari ini, malam ini kita akan ditemani oleh Mas Farid Gaban. Beliau adalah jurnalis senior, banyak nulis soal lingkungan, soal ya berbagai macam hal lah, pendidikan gitu. Dan sekarang juga beliau concern di isu-isu pertanian, dan bahkan sekarang lebih banyak bertani, Mas ya. Ya, salah satunya. Ya, salah satunya. Nah ini Mas, kita akan diskusi banyak, ngobrol soal pandemik dan kemungkinan terjadinya krisis sosial karena ada kekhawatiran terjadi kelangkaan pangan, Mas. Beberapa kawan misalnya kemarin bilang di kantong-kantong petani butuh sekali hasil panennya itu bisa disalurkan ke kota. Banyak yang mampet, nggak bisa dikirim ke kota. Sementara orang-orang kota juga butuh pangan. Saya juga membaca di media, Bulog malah meminta agar masyarakat Indonesia Timur untuk menyediakan sagu sebagai strategi menanggulangi krisis pangan seandainya sewaktu-waktu terjadi. Ini tentu saja ironis sekali karena diversifikasi pangan kita sudah lama dihancurkan, terutama oleh proyek revolusi hijau. Terus bahkan belakangan juga kita semua tahu sejak zaman SBY di Papua tanah-tanah hutan adat itu sudah dibabati untuk proyek MIVE gitu. Nah hari ini tadi saya baca, Mas, ada seorang ibu di Banten, di Serang kalau nggak salah, sampai meninggal 2 hari nggak bisa makan. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan, Mas. Nah apa yang menurut Mas Farid yang perlu diantisipasi oleh pemerintah? Apalagi pemerintah kesannya ini, Mas, ya, yang kita tangkap semua ini sepertinya memang bakal kewalahan menghadapi situasi ini. Oke. Yang pertama mungkin di waktu normal saja sebenarnya kita itu sudah sangat rawan pangan sebenarnya. Jadi di luar konteks corona ini ya. Jadi kalau kita melihat misalnya tahun lalu ada Global Hunger Index, jadi indeks ancaman kelaparan ya. Kita itu ada di peringkat 70 dari 117 negara. Artinya kita punya potensi untuk rawan pangan itu cukup besar gitu ya. Kita ada di papan bawah dibanding banyak negara lain gitu. Jadi di masa normal saja seperti itu. Apalagi di masa seperti sekarang ketika corona mewabah seperti sekarang, ketika logistik lebih susah, ketika orang tidak bisa bergerak leluasa dan segala macam. Juga ketika sebenarnya produksi pangan kita juga sebenarnya mengkhawatirkan ya. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya kita sudah makin banyak impor pangan kita. Jadi produksi pangan kita rendah, kita lebih banyak mengimpor ya. Antara lain dari Vietnam dan Thailand ya. Dan sekarang Vietnam menghentikan ekspor gitu loh. Mereka akan memprioritaskan pangan untuk rakyatnya sendiri. Thailand menaikkan harga 100% harga beras untuk ekspor gitu loh. Jadi kita melihat kita akan sangat harus tergantung pada produksi dalam negeri, dan produksi dalam negeri kita relatif kurang. Kita melihat bahwa sebenarnya nilai impor beras kita itu naik dari tahun ke tahun. Pada masa Megawati sekitar 1 juta ton per tahun. Di masa Jokowi ini 1,14, lebih banyak dibanding juga masa SBY, walaupun SBY juga sebetulnya tidak banyak memperbaiki sektor pertanian. Jadi kita melihat sebenarnya di masa normal saja kita punya problem dengan pangan. Jadi, dan itu yang sudah kebijakan yang sudah berkali-kali sudah bertahun-tahun dari presiden ke presiden tidak diperbaiki secara fundamental. Jadi saya kira jangka pendek ya mungkin kita harus memperbaiki
kita harus menjaga bahwa petani tetap memproduksi pangan, jadi tetap membantu petani lebih bagus lagi. Tapi jangka panjang saya kira kita perlu ada satu perubahan yang lebih mendasar di sektor pertanian. Itu kira-kira. Artinya kesalahan sudah berlangsung lama, Mas ya? Saya kira sudah lama. Jadi bahkan pada masa Orde Baru ketika katanya kita mengalami swasembada pangan zaman Soeharto misalnya, pendapatan petani tidak naik signifikan. Itu sebabnya sejak zaman Soeharto sampai sekarang sebenarnya jumlah petani itu makin menyusut. Mungkin dalam 10 tahun terakhir sekitar 1 juta per tahun orang meninggalkan pertanian. Padahal kita masih negara agraris, sekitar 35% dari angkatan kerja itu masuknya ke sektor pertanian. Tapi jumlah petani makin menyusut sebenarnya. Kemudian luas rasio lahan pertanian per penduduk kita relatif lebih rendah dibanding Vietnam, dibanding Thailand dan Cina. Gitu. Jadi kalau kita tanah pertanian yang dipakai untuk memproduksi pangan per penduduk itu kita sekitar 0,2 hektar ya. Tapi kalau di Thailand itu 0,35 lebih bagus mereka. Walaupun negeri mereka lebih kecil gitu. Jadi sebenarnya lahan pertanian kita sudah lebih sempit, relatif lebih sempit. Produktivitas pangan kita tidak bagus dari waktu ke waktu, malah makin menyusut. Juga tadi Orde Baru. Ya, kalau komentar Mas Farid dengan situasi sekarang, apalagi Bulog ngomong begitu, itu mengindikasikan apa itu, Mas? Itu sudah jelas bahwa kita akan krisis. Saya kira itu hampir pasti kalau menurut saya. Jadi FAO sendiri juga sudah mengingatkan, dan beberapa pengamat mengatakan panen kita untuk beras tahun ini akan turun 50% dibanding tahun lalu. Jadi saya kira jelas sekali, terutama di beras ya. Itu artinya meskipun kita ini meskipun kita sedang panen raya, itu juga jumlah totalnya itu nggak mencukupi kebutuhan pangan kita, gitu Mas? Tetap ya. Nah, karena juga tadi ketergantungan kita di samping pada impor juga pada beras sendiri, bukan keragaman pangan tadi yang disebut sama Gus Roy ya. Kita terlalu bertumpu pada beras, dan mungkin juga terlalu belakangan bertumpu pada gandum yang kita nggak. Banyak orang makan Indomie sekarang ini, bukan beras ya. Dan 100% dari gandum itu kita impor gitu loh. Dengan nilai rupiah kita yang jatuh, kemampuan kita untuk impor juga kecil ya. Di samping banyak negara sebenarnya akan justru menyetop ekspor mereka gitu. India misalnya, kita impor banyak dari India juga menghentikan itu karena juga terpaksa, sebagian karena mereka karantina dan segala macam. Jadi kalau menurut saya kita punya problem serius. Kita harus tetap menghidupkan bagaimana pemerintah membantu. Jadi jangan hanya melihat perkotaan, ojek dan segala macam. Pertanian ini menurut saya harus sangat serius untuk dibantu gitu. Kalau nggak ada norma, banyak orang sebenarnya. Saya sendiri sering keliling desa-desa ya. Sekarang ini petani sangat sedikit, dan orang petani itu sudah tidak hidup dari pertanian sekarang. Ya, kalau mereka lahan dan semacam, mereka jadi tukang. Karena luasan lahannya sangat kecil. Ya, 60% itu di bawah 5 hektar kita. 60% dari petani kita itu di bawah itu. Jadi itu juga ada problem agraria ya, karena menyempitnya lahan sawah, kemudian juga ketimpangan. Indeks gini ketimpangan lahan juga kita besar di atas 5,2 saya kira. Itu menunjukkan bahwa sedikit orang menguasai lahan yang begitu luas gitu. Dan ironisnya sebenarnya kita punya lahan terlantar cukup luas, jutaan hektar gitu. Jadi saya menduga ini sebagian karena tadi kepemilikan, banyak orang menguasai tanah kemudian nggak dipakai, terlantar nggak dipakai untuk pertanian. Sementara itu ada petani yang membutuhkan, tidak memiliki itu, tidak bisa mengelola itu gitu. Ya memang ini kan kegagalan dari reform agraria juga gitu. Sementara kita tahu Presiden Jokowi dalam janji nawacitanya mau menyelenggarakan reform agraria. Saya sendiri sudah menuliskan kritik Mas di jurnal Prisma soal kebijakan melenceng dari
Jokowi terkait reforma agraria yang justru sesungguhnya malah memberikan kesempatan bagi investasi atau modal besar. Ya. Nah, kalau kondisi sudah darurat seperti sekarang ini, Mas Farid, apa yang bisa kita lakukan? Saya kira tetap tadi masing-masing daerah, terutama di pedesaan, tetap harus mendukung, mendorong, kalau perlu juga membiayai orang untuk menanam. Dan menanamnya juga tidak cuma yang cuma beras gitu ya, tapi juga hampir seluruh sektor kita akan kesulitan misalnya juga sekarang impor daging ya, sumber protein gitu. Tapi kan ada banyak tanaman yang juga merupakan sumber protein ya, seperti kedelai dan segala macam gitu. Jadi kita juga Tapi kedelai kita juga impor, Mas, dari Amerika. Ya, sebagian besar kita impor juga itu untuk kedelai. Sapi dan segala macam kita impor semua. Kita impor dari India, kita impor dari Australia gitu. Jadi ini salah satu saya kira problem besar kita juga di kalangan pengambil kebijakan ya. Saya masih ingat pada masa SBY itu Menteri Khatib Basri, Menteri Keuangan pada waktu itu bilang, kenapa kita nanam kalau kita bisa membeli gitu loh. Menurut saya ini agak keliru gitu loh. Akhirnya di masa seperti sekarang ketika kita bahkan kalaupun punya uang kita nggak bisa membeli gitu. Terus kita mau makan apa gitu. Jadi kebijakan yang menyepelekan pertanian gitu loh. Padahal di situ tempat hidup masih sebagian besar dari tenaga kerja, 35% dari angkatan kerja kita ada di sektor itu. Tapi isinya orang-orang petani yang miskin gitu. Jadi ini dan karena itu kemudian pertanian juga ditinggalkan orang gitu. Jadi kalau kita lihat di desa-desa, bagaimana terus? Lahannya semakin menyusut dan nggak dapat subsidi dari pemerintah gitu. Kalaupun ada subsidi banyak disunat dan semacam. Jadi kalau kita lihat misalnya anggaran Kementerian Pertanian 4 tahun di masa 4 tahun periode pertama Pak Jokowi itu 1/4 dari anggaran polisi. Untuk Kementerian Pertanian itu 1/4 dari polisi atau cuma 15% dari anggaran pertahanan kita. Itu menunjukkan bahwa perhatian kita pada pertanian itu memang rendah banget gitu. Walaupun banyaknya anggaran juga tidak selalu otomatis lebih baik, kalau dikorup juga nggak bagus ya. Jadi ada banyak juga problem juga birokrasi dan semacam. Tapi besarnya anggaran itu menunjukkan salah satunya menunjukkan keseriusan kita pada sesuatu. Jadi untuk Kementerian Pertanian itu 1/4 dari polisi. Jadi kita ini cenderung tadi menjadi negara polisi dibanding negara pertanian gitu. Ya pantas Mas kalau begitu. Sekarang nangkepin orang kan. Nah itu problemnya. Jadi pendekatan keamanan dan itu menurut saya agak ironis untuk seorang presiden yang berasal dari sipil ya, seperti Pak Jokowi ya, menurut saya. Ya bahkan yang ironi lagi Mas, di banyak lokasi dari teman-teman di beberapa daerah di Rembang, di Korotsewu, Kebumen, di Malang, di Banyuwangi, masyarakat yang sedang bertani ini malah diganggu Mas. Seperti kata Mas tadi, dalam situasi yang nggak ada pandemi aja hidup sudah susah, apalagi sekarang. Masyarakat diganggu dengan perusahaan, pemerintah sendiri mengeluarkan banyak izin-izin untuk tambang. Tambang sendiri kan sudah dibuka dan menang, tapi pemerintah malah balelo gitu, malah melawan putusan peradilan. Dan tadi ini kan pendekatan keamanan itu terlalu menonjol. Bahkan orang yang mengumpulkan pangan segala macam didatangi polisi seperti di Jogja. Itu agak aneh banget. Jadi menurut saya solusinya memang nggak bisa juga hanya jangka pendek. Saya kira jelas ya sekarang tiap daerah harus menganggarkan pokoknya mendorong bagaimana petani harus tetap menanam ya. Saya kira itu salah satu yang poin yang penting. Tapi di jangka panjang saya kira juga ini sebenarnya peluang kita untuk secara mendasar kita mengubah mindset kita tentang pembangunan ya. Saya kira Anda tadi menyebut nawacita ya. Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu bilang nawacita, salah satunya adalah membangun dari pinggiran gitu. Menurut saya mengartikan membangun dari pinggiran itu membangun dari desa, dari pertanian, dari orang-orang yang paling marginal gitu. Jadi pertanian menjadi sektor sebenarnya pertanian, perikanan rakyat dan segala macam itu menjadi perhatian. Kemudian tapi rupanya maksudnya pinggiran itu bukan pinggiran kampung Mas, bukan desa.
Iya. Pinggir-pinggiran Indonesia yang punya kapital besar diundang masuk ke Indonesia. Ya, jadi agak ironis tadi ada revolusi mental, ada membangun dari pinggiran, ada negara hadir dan sebagainya. Sebenarnya yang dihianati dalam banyak hal ya, seperti misalnya pembangunan infrastruktur mega proyek ya, seperti kereta cepat, jalan tol yang begitu masif dan semacam ibu kota baru, dan menurut saya itu selalu berpikirnya kita masih terlalu fisik dan apa ya, sesuatu yang grand, yang apa, Ya. wah gitu loh, yang menurut saya yang kita mengabaikan pertanian dengan. Yang kedua, sebenarnya pertanian erat kaitan dengan ekologi ya, dengan keragaman, dengan air dan segala macam. Nah, kita punya problem besar juga di bidang lingkungan ini ya, kerusakan tadi akibat tambang, akibat polusi, akibat pemakaian pupuk yang kimia yang terlalu banyak dan segala macam. Nah, ini juga yang harus kita beresin gitu loh. Nah, sialnya Omnibus Law adalah salah satu yang sekarang masih mau dibahas oleh pemerintah, padahal itu menyalahi hampir semua atau berlawanan dengan semua tadi yang saya katakan, bagaimana menjaga lingkungan dengan lebih baik dan segala macam. Jadi saya kira secara umum kita harus betul-betul serius untuk ini menjadi momentum kita untuk betul-betul serius memikirkan pertanian dan meningkatkan kemakmuran petani, mengajak petani misalnya untuk tidak hanya budidaya tapi juga mengolah, dan industri pengolahan itu ada di desa-desa gitu loh. Nggak perlu harus industri yang besar di perkotaan. Pengolahan, menurut saya kalau kita ingin ada pertumbuhan ekonomi, industri-industri pengolahan ini menurut saya layak untuk diperkuat. Kemudian kita juga harus mendorong pada memperkuat petani keluarga, bukan petani estate tadi yang Anda sebut itu. Justru petani-petani keluarga inilah yang menyelamatkan pangan kita, juga menciptakan keragaman, memelihara keragaman pangan dan sebagainya. Dan menyerap banyak tenaga kerja. Betul gitu. Jadi itu sangat ini. Kemudian mungkin yang saya sering mengamati sebenarnya problem pertanian kita tidak hanya soal budidaya, soal produktivitas, tapi soal organisasi gitu. Jadi petani ini bekerja sendiri-sendiri, dan makin kecil makin sendiri-sendiri, bahkan orang miskin bersaing dengan orang miskin yang lain gitu. Hanya saya mengusulkan kayak bagaimana membentuk koperasi yang lebih genuine, koperasi pertanian, bukan koperasi-koperasi yang seperti sekarang gitu. Bahkan gapoktan seperti sekarang sebagian besar itu dihuni oleh aparat desa, bukan oleh petani. Itu satu problem besar. Desa ya. Iya betul. Jadi kita harus membangun organisasi lebih baik, organisasi petani ini. Dan itu modal sosial yang menurut saya sangat penting untuk dikembangkan lebih jauh. Jadi itulah nawacita yang sebenarnya kalau kita mau solusi, maksudnya tadi membangun dari pinggiran, membangun revolusi mental, kemudian perbaikan pertanian sehat ya, organik dan macam. Pertanian organik itu tadi kita baru bicara soal kualitas ya, kuantitas, jumlahnya aja kurang, apalagi kualitasnya. Pertanian organik kita cuma 10%, jadi kalau 90% dari hasil pangan kita itu sebenarnya yang dihasilkan lewat pestisida, pupuk kimia dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari sisi itu pun juga problem kalau menurut saya. Kemudian tadi mendorong pertanian keluarga kalau menurut saya ke depan, kemudian koperasi pertanian atau kelompok tani yang lebih genuine dari bawah gitu. Kemudian menggagalkan Omnibus Law menurut saya. Jangka pendek. Gimana Mas menggagalkan Omnibus Law dalam kondisi pandemik seperti ini? Itu agak sulit. Jadi ini agak curang ini, pemerintah ini terus membahas ini ketika orang tidak bisa protes gitu ya. 2 bulan lalu saya masih bisa turun ke jalan ikut protes juga, ke jalan memanggil gitu. Sekarang kita nggak mungkin. Jadi ini curang betul, tapi bagaimanapun caranya kita harus gagalkan ini. Iya, dan ini kan yang mengerikan. Tadi Mas Farid bilang bahwa harus ada reorientasi pembangunan yang fundamental khususnya di sektor pertanian. Tapi di sisi lain pemerintah justru mendorong Omnibus Law. Ini kan 2 jalur yang nggak pernah ketemu ini Mas Farid. Berarti ekspektasi politik tadi itu kan secara
material secara konkretnya di lapangan dalam situasi politik hari ini nggak mendukung, Mas. Tapi saya Betul. tertarik dengan ide Mas Farid tadi itu untuk bangun organisasi pertanian yang lebih mapan ya. Nah, kalau Ya. boleh saya nanya, Mas, untuk mengimajinasikan bagaimana itu bisa dioperasikan, dikerjakan di tingkat basis yang paling bawah ya, di kelompok-kelompok kecil di petani, seberapa mungkin itu, Mas? Soalnya setahu saya dominasi elit-elit desa ini dalam seluruh tata kelola kebijakan di desa juga sangat kuat, sangat besar. Soal pertanian, soal pembangunan, ya semuanya dikuasai oleh mereka, gitu loh, Mas. Ya memang nggak mudah ya menurut saya, makanya ini kelompok-kelompok teman-teman kayak NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Kemudian sekarang juga ada kader hijau yang mereka bergerak dalam pertanian. Menurut saya menyambut baik itu. Itu sebenarnya ada upaya-upaya di kalangan civil society gitu ya untuk memperkuat pertanian. Saya kira NU jauh lebih powerful sebenarnya kalau itu bisa digerakkan gitu ya. Harusnya ya memang nggak mudah ya. Misalnya citra koperasi sendiri jelek ya. Koperasi sekarang diidentikan dengan rentenir gitu. Menurut saya itu sudah menyalahi ide, sudah menyalahi pemikiran Bung Hatta misalnya tentang koperasi gitu ya. Sebenarnya harusnya menjadi kemandirian dan segala macam gitu. Jadi kita punya problem yang agak kompleks memang. Tapi menurut saya kalau beberapa organisasi civil society bisa saling mendukung di sini, kemudian bisa juga mendorong tadi ide koperasi ini menurut saya menarik. Kalau kita lihat ya, misalnya kenapa Jepang bisa masuk industri, kenapa Korea bisa masuk industri? Karena basis pertaniannya kuat dan pertaniannya didukung oleh koperasi. Jadi hampir 90% lebih petani di Jepang itu koperasi. Mereka lebih stabil, bahkan mereka punya sekolah, punya rumah sakit dan semacam itu. Jadi koperasi bisa sangat powerful, tapi kita masih punya problem. Cuma kesadaran yang ke arah itu menurut saya kita harus kita punyai gitu. Koperasi ini salah satu elemen yang misalnya sederhana aja ya. Pemerintah sejak Orde Baru selalu menekan harga pangan supaya tidak memicu inflasi. Menurut saya ini jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dengan impor dan sebagainya sehingga harga pangan tetap relatif rendah. Ini merugikan petani. Padahal sebenarnya ada cara meningkatkan pendapatan pertanian tanpa memicu inflasi, yaitu tadi mempertemukan antara koperasi produsen beras misalnya dengan koperasi konsumen beras. Jadi nggak ada antara. Petani bisa dapat lebih banyak, konsumen harganya malah bisa lebih rendah dari harga pasar karena mereka langsung berhubungan. Jadi koperasi ini menurut saya penting banget, terutama juga sekarang ini ya. Sekarang orang juga ada beberapa inisiatif ketika corona ini muncul, orang langsung membeli dari petani. Tapi selama ini belum terorganisasi dengan baik. Kalau menurut saya itu bisa diorganisasi dengan lebih baik. Tadi petani bikin koperasi, konsumen bikin koperasi, ketemu di situ, saling membeli gitu. Dan itu bisa menyelesaikan dilema tadi bahwa menindas petani untuk menekan inflasi itu nggak terjadi sebenarnya. Nah itu memang juga ujian, Mas, itu tantangan buat kita ya, karena di kalangan gerakan sipil juga banyak yang belum terlatih untuk membangun agenda-agenda programatik yang lebih terencana gitu, Mas. Apalagi tadi itu memutus mata rantai dari produsen dan konsumen kan penting sekali, yang selama dikelola oleh tengkulak kita putus itu mata rantainya, karena akan menguntungkan kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen gitu. Nah sekarang kalau kita imajinasi lebih jauh ini, Mas, ini kan hari-hari ini semua orang tahu ini banyak perampokan, penjarahan sudah mulai ada di beberapa tempat. Bahkan ada kawannya di Jogja yang bilang di beberapa kawasan kaum miskin di kota gitu, dia bilang seandainya nggak dapat bantuan itu orang-orang bahkan mau nekat untuk melakukan perampokan. Tadi saya juga dapat informasi dari kawan di Bekasi, ada yang bisa sampai frustasi, ngemis, bahkan bisa melakukan tindakan kriminal. Ini artinya kan krisis sosial ini di depan mata, Mas. Saya bayangin agak takut, Mas. Corona prediksi akan semakin tinggi, bahkan banyak ilmuwan mengingatkan Indonesia bisa menjadi epicenternya nanti nih setelah
Eropa sama Amerika geser ke kawasan-kawasan populasi penduduk besar seperti Indonesia sama India. India ya, terus terjadi kelangkaan pangan, nilai rupiah anjlok, orang nggak dapat pekerjaan. Ini kan kita dihadapkan dengan situasi rusuh gitu Mas. Nah kalau menurut Mas Farid itu nyambung nggak dengan tadi itu bangun organisasi di desa gitu? Apa yang bisa kita perkuat kalau begitu Mas? Atau kita mengantisipasi itu? Karena negara sepertinya nggak bisa dihadapin. Ya. Ya di sini juga saya mendengar tadi di desa ada yang sekarang sudah petani bawa motor di BK dan lain-lain di tempat saya di sini juga sudah mulai. Jadi memang ini juga salah satu yang mengkhawatirkan. Tapi juga sebenarnya bersama Corona saya juga sebenarnya kemarin mempromosikan tadi community based disaster outbreak management lah. Jadi bagaimana kita menangani Corona ini dengan pendekatan kemasyarakatan gitu, community based, karena memang kita susah untuk berharap dengan pemerintah yang sampai saat ini menurut saya masih membingungkan gitu. Kita harus bertumbuh pada community dan beberapa desa sudah mulai juga memikirkan tadi tidak hanya bagaimana mencegah penularan corona, tapi juga memikirkan bikin lumbung desa lagi gitu. Dulu zaman saya kecil banyak desa punya lumbung desa, lumbung padi dan sebagainya sudah dilupakan. Nah sekarang mulai diingat lagi. Menurut saya itu juga salah satu yang akan mengurangi tadi tekanan sosial untuk mencapai tingkat yang mungkin sulit kita bendung ya. Tapi sudah jelas lah kalau nggak ada bantuan pemerintah dengan ekonomi yang amblek seperti ini, kemudian pengangguran juga cukup besar. Menurut saya itu nggak perlu orang belajar ilmu roket ya untuk bukan roket science gitu ya untuk memprediksi kerusuhan sosial ya. Saya kira dan itu bisa parah banget kalau kita nggak punya tadi jalinan sosial yang kuat di desa-desa. Jalinan sosial kita sudah rapuh di desa. Tapi sebenarnya corona ini sedikit banyak mengingatkan kita lagi sebenarnya pada pentingnya social fabric kita untuk dibenahi. Ini juga inline juga dengan sebenarnya kita tidak hanya harus serius untuk membangun pertanian, tapi mengembalikan lagi nilai-nilai sosial yang hilang. Nah, saya beberapa tahun terakhir saya sebenarnya kemarin saya membaca ada manifesto akademisi Belanda yang mencoba untuk mengoreksi salah satunya itu meninggalkan ekonomi yang bertumbuh pada pertumbuhan GDP ya. Itu salah satu kritik yang besar. Saya sudah menulis ini sebenarnya sejak tahun 90-an sebenarnya. Jadi kenapa hampir selalu merujuk pada indeks pembangunan manusia, Human Development Index UNDP. Menurut saya pemerintah harus lebih merujuk ke situ dibanding cuma pertumbuhan GDP 5%, 7%. Menurut saya ngapain kita harus mengejar sesuatu yang sebenarnya rapuh seperti itu. Dan kita tahu sekarang bahwa pertumbuhan GDP yang besar itu menciptakan ketimpangan, individualisasi, konsumerisme dan semacamnya. Kemudian menghancurkan social fabric kita gitu loh. Jadi kita parah banget di beberapa sektor kalau kita menghadapi masa seperti sekarang. Jadi corona ini membuka semua borok kita baik tadi itu tentang orientasi ekonomi kita, tentang rusaknya sosial, tentang betapa parahnya, berapa rendahnya sistem kesehatan kita ya. Pada Januari lalu saya sudah menulis sistem kesehatan kita itu sangat lemah, jumlah dokter kita sangat sedikit, layanan kesehatan sangat sedikit. Kita menghadapi TBC sama DBD aja selama ini kita nggak kewalahan gitu. Apalagi menghadapi corona seperti ini. Jadi ini membuka mata kita tentang banyak sekali kelemahan. Itu kan ironis ya, kita masih berpikir tentang malaria dan lain-lain. Di sisi lain kita bicara tentang ibu kota baru, menurut saya kereta cepat itu semacam atau reklamasi pantai dan semacam. Jadi seperti pemerintah itu berbeda jauh sekali dari realita yang kita lihat itu. Jadi harusnya pemerintah mengadres atau menangani masalah-masalah yang di depan mata. Ini punya impian-impian yang terlalu jauh gitu menurut saya. Ya, karena memang pemerintah itu atau negara ini cuma gagal kalau 17 Agustus, Mas.
Itu kata Kalau kena, Dandi itu. iya, kalau kena urutan-urutan begini udah kelihatan boroknya. Nah itu kan kalau kita bandingin dengan Belanda saja, tadi Mas Farid sudah menyinggung soal kebijakan apa itu pernyataan sikap akademisi ya untuk membuat namanya manifesto pembangunan pasca neoliberal. Itu kan dasar sekali. Nah saya lihat di sini Iya. belum ke arah sana gitu. Bahkan akademisi kita juga belum menyerukan ke arah sana. Saya juga membaca poin per poin yang sesungguhnya bukan hal yang baru, malah kalau boleh mengatakan Betul, ya. mereka terlambat itu tobatnya gitu Ya, di Belanda gitu. ya. Sebenarnya ya gerakan di Indonesia beberapa orang aktivis masuk Mas Farid dan kawan-kawan sudah mulai itu gitu. Nah ini kan antara imajinasi kita dengan situasi yang sesungguhnya terjadi ini kan gapnya jauh sekali nih Mas. Pemerintah masih ngotot membangun ekonomi mengejar agregat pertumbuhan apa itu Ya. sekian persen tadi itu. Bahkan kemarin Mas saya baca juga kalau di masa pandemi ini infrastruktur nggak akan dihentikan untuk yang super prioritas dan premium. Terutama ini ya apa itu Bali baru yang diproyeksikan akan menjadi Bali-Bali lainnya di Indonesia. Kayak Mandalika itu kan sejak tahun 2019 sudah dicanangkan tahun 2001 bisa dipakai untuk Grand Prix gitu, untuk balapan motor gitu. Nah kayaknya kan nggak ya. Nah itu artinya kan ya pemerintah ini yang melaju aja mau menuju ke agenda kerusakan gitu. Salah satunya saya kira kita juga punya krisis yang lain di luar yang krisis tadi ya, krisis intelektual kalau menurut saya. Kalangan akademisi menurut saya jarang sekali yang membuat satu studi kritis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya bahkan melihat misalnya di universitas-universitas terkemuka ya seperti misalnya bahkan ITB dan macam, jarang sekali ada satu studi yang kritis tentang kajian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Malah saya agak risau dalam beberapa tahun terakhir kalangan alumni akademisi terjebak dalam politik partisan gitu. Nah, Mereka terlibat dalam pro kontra Jokowi atau Prabowo dan lain-lain. Menurut saya itu gitu. Jadi kita mengalami juga krisis yang lain di luar krisis dari yang sosial, krisis akademis ya, dunia akademis gitu. Dan kecil sekali produk kebijakan publik kita yang didasarkan pada studi-studi akademis gitu. Menurut saya itu salah satu problem besar kita juga gitu. Karena setahu saya juga banyak riset-riset di beberapa kampus itu disponsori oleh perusahaan lingkungan. Atau misalnya Sinarmas di UGM. Itu artinya memang ini juga nyambung di pendidikan yang sudah terlanjur diliberalisasi. Yang bisa masuk ke universitas ya kelompok menengah ke atas, sementara petani-petani tadi tetap miskin dan nggak bisa mengakses pendidikan yang layak, yang baik, dan sumber daya ekonomi yang baik. Nah, saya justru imajinasi agak liar ini Mas itu. Kemarin ini kan anak-anak ditangkepin. Saya sih menduga bahwa pemerintah atau siapapun itu ada pihak yang bermain karena nggak mungkin lah ada anak-anak muda. Mungkin marah iya. Gitu. Saya sendiri nggak tahu, kita sendiri nggak tahu. Mungkin marah iya, muak dengan situasi hari ini, terus mengeluarkan statement-statement seperti itu yang dianggap mengancam. Padahal kalau kemampuan untuk mengeksekusi itu pasti nggak punya. Gitu. Nah hari ini gitu, beberapa hari, nggak tahu sehari apa 2 hari ini ada 3 anak juga Mas, aktivis mahasiswa yang sangat aktif di isu-isu gerakan mahasiswa di aksi Kamisan, dampingi petani di Malang Selatan. Nah ini anak 3 mahasiswa ini ditangkap Mas. Nah sedang diupayakan solidaritas dan pembebasan buat mereka. Gitu. Saya kok menduga ya gitu. Jangan-jangan memang karena nggak siap, terus kemudian ada skenario lain gitu Mas. Yang memicu ini semakin rusuk gitu. Kebayang nggak? Ya. Yang pertama tadi, ini agak ironis untuk pemerintahan yang dari seorang presiden yang sipil seperti Pak Jokowi ya, bahwa pendekatan keamanan itu menjadi sangat dominan. Ya. Bahkan juga ketika masa yang sulit seperti ini, bagaimana pendekatan keamanan, pendekatan yang berorientasi, bagaimana mengamankan investasi dan semacam itu menjadi
sangat dominan ya. Kelompok anarko beberapa yang disebut itu, saya kira mereka juga memang punya satu visi atau pengetahuan yang saya sendiri sebagian saya share, saya kagum dengan mereka. Tapi sebenarnya mereka mungkin masih terlalu kecil untuk bisa membuat, dan bukan kekacauan, mereka ingin perubahan sebenarnya kalau saya melihat ya. Kekacauan itu sebenarnya peluangnya kecil kalau menurut saya. Kemampuan organisasi mereka walaupun secara visi dan semacam mereka mulai ada perubahan, menurut saya masih sangat tidak terorganisasi ya. Bandingkan dengan kita punya ada 400.000 polisi, ada 400.000 tentara, yang cadangannya juga 400.000. Belum lagi aparat kejaksaan, aparat PNS, sangat tidak sebanding itu ketakutan yang menurut saya terlalu berlebihan, dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin itu hanya untuk distraction aja, bahwa karena untuk menutupi kompetensi dan efektivitas pemerintah, mereka mencoba untuk itu. Tapi menurut saya dampaknya justru akan makin buruk dengan cara yang seperti itu. Ya, itu artinya kan upaya-upaya community base tadi itu untuk penanganan COVID ini kan sudah sejak awal dicurigai. Kawan-kawan di Walhi Jogja sudah digerebek. Dan sekarang inisiatif ini akan menjadi sulit karena akan sangat diawasi oleh pemerintah. Itu yang saya agak maskul betul ya. Misalnya harusnya pemerintah karena tidak mampu, pemerintah harus mendorong inisiatif community gitu. Ini kok malah sebaliknya gitu loh. Itu menurut saya itu agak betul-betul di luar cara berpikir saya gitu loh. Harusnya pemerintah kenapa? Nggak nuntut kita. Iya, harusnya pemerintah sadar bahwa mereka nggak mampu gitu loh. Mereka harus mendorong community. Kok ini malah community dicurigai gitu loh. Yang ngumpulin sembako bareng dan macam malah dicurigai, itu gimana gitu. Padahal harusnya jadi pemerintah Indonesia bersyukur sekali. Tempo hari misalnya ada yang ngeritik saya begini, jangan ngeritik terus mas, jangan teriak-teriak terus gitu kan. Sudah kita pasrahkan aja kepada pihak pemerintah, sudah negara ini sudah yang ngelola gitu. Ya saya jawab ya, ada yang ngelola tapi yang ngelola nggak becus gitu. Ada yang ngelola tapi ugal-ugalan dan membahayakan kehidupan banyak orang. Itu satu jawaban saya. Yang kedua, nanti kalau kritis dianggap merongrong wibawa negara gitu. Yang saya bayangin justru sekarang kalaupun ada wibawanya yang merongrong ya COVID gitu. Karena COVID yang membuka borok dan sesungguhnya bagaimana tata kelola pemerintahan kita. Nah yang mengerikan lagi, pemerintah nggak bersyukur nih dengan gerakan rakyat bantu rakyat. Seandainya ini nggak ada, pemerintah nggak ngatasi. Ini sudah dari sejak kemarin kita akan terjadi kerusuhan menurut saya. Kalau banyak orang nggak sedang konsolidasi saling membantu satu sama lain, bukannya disyukuri malah dicurigai. Bandingkan, saya bilang begitu mas, bandingkan dengan di Perancis gitu, karena mereka memang punya warisan revolusi Perancis gitu, warisan gerakan-gerakan progresif seperti Voltaire gitu, kaum avant-garde. Jadi kalau presiden salah sedikit bisa digugat, dianggap mencelakakan bisa digugat. Di sini kan sudah enak banget. Iya. Saya juga menyebut Venezuela ya. Venezuela itu sering disebut negara gagal ya, karena krisis ekonomi, krisis politik dan macam. Tapi mereka ya karena mereka tahu bahwa pemerintah Maduro ini tahu bahwa pemerintah nggak bisa berbuat banyak. Mereka mendukung komunitas. Itu salah satu yang membuat Venezuela salah satu yang relatif sukses dalam menangani dibanding misalnya negara-negara tetangga ya. Jumlah mereka yang meninggal dan macam relatif kecil, atau misalnya Ekuador yang gila-gilaan ya sekarang ini di Asia di Amerika Tengah gitu. Jadi negara-negara yang cenderung sosialis itu sebenarnya menempatkan tadi community itu ketika masa sulit itu justru punya peran yang lebih penting gitu loh. Nah ini yang menurut saya gila banget di Indonesia gitu, kita nggak yang namanya negara Pancasila gitu loh, menurut saya itu agak gila itu di situ. Padahal kita sering noding Venezuela sebagai negara gagal. Betul.
Tapi indeks pembangunan mereka jauh lebih tinggi dari kita. Jadi kalau mereka disebut negara gagal, kita jauh lebih gagal sebenarnya. Ya. Ya. IPM mereka walaupun dalam beberapa tahun terakhir terjun bebas ya, 15 anak tangga gitu ya, dalam 3 tahun terakhir, tapi tetap lebih tinggi dari kita. Mereka punya jalinan sosial yang lebih bagus dari kita. Negara-negara Amerika Latin rata-rata lebih bagus dari kita karena tadi mereka pernah mengalami masa neoliberalisme gila-gilaan pada tahun 70-an, kemudian terjadi pemberontakan, perang saudara, kemudian koreksi terhadap model pembangunan yang dibawa oleh Amerika lebih ke sosialis seperti Chavez misalnya memperkenalkan Bolivarian revolution gitu ya. Itu membuat sebagian besar Amerika Latin agak sedikit lebih ke sosialis itu, dan itu yang menyelamatkan mereka kalau menurut saya. Ya, apalagi memang itu kawasan pionir itu kan liberalisasi. Ya. Atau mungkin kita sedang menunggu ini Mas, puncak dari neoliberalisme di Indonesia terus baru terjadi situasi itu, pembalikan. Kita agak anomali. Sebenarnya kita bersama Amerika Latin tahun 70-an merupakan eksperimen neoliberalisme. Ya. Misalnya Chili, Indonesia itu kan hampir bareng ya. Tapi nggak pernah ada koreksi yang tajam. Bahkan krisis tahun 98 yang semestinya itu menjadi satu momen untuk kita mengubah, tidak terjadi. Justru makin neoliberal. Itu saya agak anomali kalau Indonesia. Ya kalau saya sih punya sedikit jawaban Mas, meskipun sebenarnya bisa kita bahas banyak. Salah satunya ya, di Amerika Latin memang menurut saya kelompok-kelompok agamanya juga sangat progresif. Gitu. Ada Oscar, ada teologi pembebasan. Nah, terus kemudian ada Gustavo Gutierrez, dan teologi pembebasan bukan hanya dirayakan dalam bentuk wacana, tapi diekspresikan dan dilaksanakan menjadi agenda politik. Nah itu yang nggak ada di Indonesia. Ini masih wacana kita dari tahun 90-an ada wacana Islam transformatif, terus kemudian Islam terbuka. Sekarang Islam terbuka kita merayakan kebebasan beragama, tapi nggak punya akar. Gitu tadi. Ya, nggak punya akar. Kritik saya pada misalnya gerakan Islam liberal itu pembebasan individu. Bukan pembebasan konteks sosial dari dulu sebenarnya. Dan sebenarnya kalau bicara soal ini, saya kira NU sebenarnya punya potensi besar semestinya untuk tadi teologi pembebasan. Jadi apa yang dilakukan Gus Roy menurut saya itu sudah satu andil yang cukup besar. Ini kalau bisa diperluas menurut saya di lingkungan NU, menurut saya itu yang harus dilakukan itu. Saya berharap banyak karena ya tadi kayak Amerika Latin itu salah satunya dari agama gitu, tapi agama yang membebaskan. Menurut saya NU sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Ya, dan sebenarnya NU ini kan basisnya besar, dan ketika ekspansi modal atau penetrasi modal di desa melalui hegemoni negara, alat kekerasan negara, yang paling dirugikan sebenarnya kebanyakan orang NU, Mas. Iya, betul. Petani di desa-desa ini kan akar kulturalnya ini kan NU gitu. Sayangnya emang kita belum punya imajinasi ke arah sana, Mas. Yang kita advokasi masih pendek-pendek aja. Bagaimana ada pejabatan, bagian kekuasaan, gitu-gitu. Gitu. Ya, itu problem. Belum punya imajinasi jauh. Gitu. Problem dari korban terbesar neoliberalisme ya orang-orang NU sebenarnya, petani-petani. Ya. Nah ini Mas, pertanyaan terakhir sambil mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya agak pesimis hari ini Mas dengan situasi yang sedang terjadi. Di satu sisi suruh optimis, saya nggak ada prasyarat-prasyarat untuk bisa optimis itu. Justru sekarang itu kita curiga dengan apa yang dilakukan pemerintah, bukan berarti kita menuding bahwa pemerintah itu nggak mau serius, harus dibuktikan gitu. Apalagi memang data-data COVID ini juga nggak pernah sinkron, nggak pernah pas, nggak pernah cocok gitu. Karena emang prasyaratnya nggak pernah ada. Tes massal nggak pernah ada, karena itu nggak tahu seberapa banyak orang yang kena COVID ini. Nah tadi itu imajinasi saya menjadi ketakutan gitu loh. Nah kalau mencegah situasi itu agar tidak terjadi itu Mas, minimalnya apa? Kalau dari pengelolaan komunitas tadi itu, yang bisa kita lakukan Mas? Contoh-contohnya misalnya. Jadi saya kira
kalau kita bicara pemerintah itu sudah terlambat jauh sebenarnya. Dan saya juga termasuk yang khawatir. Jadi sebenarnya kalau terjadi transmisi lokal di banyak daerah gitu ya. Jadi penularannya sudah dari orang ke daerah, dari orang per orang di setiap desa, setiap ini. Menurut saya kita betul-betul mengalami tsunami yang corona yang mungkin jauh lebih dahsyat dari apa yang kita lihat di Italia dan semacam, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Tapi menurut saya tetap sebenarnya harapan kita yang terbesar itu pada community, pada orang-orang di desa gitu menurut saya. Iya. Jadi sekarang memang sebagian sudah mulai orang dengan tadi membuat inisiatif pencegahan, mulai membangun tadi lumbung pertanian, lumbung padi dan semacam. Itu menurut saya harapan terbesar kita. Jadi di luar itu saya hampir nggak menemukan optimisme terus terang. Oh, sama berarti Mas. Iya, iya. Jadi harapan kita terbesar itu pada tadi, terutama di desa-desa. Jadi di desa bagaimanapun berbeda dengan di Jakarta, orangnya masih, walaupun di desa sekarang sudah agak individualis juga gitu loh, tapi di desa itu sekarang masih jalinan sosialnya itu masih kuat. Menurut saya harapan saya satu-satunya di situ. Ya, Mas, sebelum kita tutup diskusi kita, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas. Ada kawan yang nanya ini, Mas Farid sebagai penggerak pertanian atau yang kembali ke pertanian, maukah membuat konten YouTube membangun wacana pemberdayaan ekonomi desa, Mas? Dari Dharma Setiawan. Oke. Ya, saya belum bisa, tapi kalau ada teman yang mau membuat itu, saya tinggal ngisi dan sebagainya mungkin bisa. Jadi konsentrasi saya di Nalar TV aja, Mas. Kenapa? Atau diupdate di Nalar TV. Bisa juga. Jadi fokus saya sekarang ini lebih tadi terutama di koperasi ya, terutama betul-betul di grassroots betul gitu loh. Walaupun itu mungkin perlu waktu lama, tapi itu yang lagi saya lebih lagi lakukan di situ. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Gus Roy dengan Nalar TV dan semacam itu kan sudah ke arah situ ya. Mungkin konten pertaniannya bisa ditambah dan semacam. Ya, Mas. Mudah-mudahan, Mas. Ini ada yang nanya lagi, Mas, kalau sudah banyak kriminal dan pemerintah ugal-ugalan, apakah undang-undang darurat sipil akan keluar? Ini penanyanya Jose Putra. Kayaknya dia ini ketakutan menjadi preteks aja nih, Mas. Situasi seperti sekarang untuk mengeluarkan darurat sipil. Ya, itu salah satu juga kecurigaan saya, terus terang aja. Jadi di samping memang ada yang kriminal murni ya, dan itu bisa dipahami dengan orang makin sulit. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa diprovokasi untuk menjadi pretek dari darurat sipil. Jadi menurut saya sih, saya tidak menutup kemungkinan untuk yang terjadi seperti itu. Jadi kalau eskalasinya makin keras, baik itu apakah itu kejahatan murni atau kejahatan yang provokasi gitu ya, menurut saya sangat besar. Dan saya kira gelagat ke arah situ sudah ada. Bahkan beberapa minggu yang lalu Pak Jokowi sendiri sudah terpeleset mengatakan darurat sipil. Jadi kemungkinan ke arah situ menurut saya cukup besar. Jadi kalau pemerintah sudah menganggap makin kewalahan dan sebagainya, menurut saya akan ke situ. Ya, dan juga itu akan setback besar untuk kita secara keseluruhan. Ini ada pertanyaan tapi kayaknya ke saya nih, Mas. Malah nanya ke saya. Ya, silakan. Mampukah NU menjadi pionir dalam mencari solusi perlawanan terbaik terhadap neolib? Wah, ini ngasih PR nih, Mas. Tapi saya coba jawab. Sebenarnya banyak nulis soal ini ya di isu-isu teologi dan gerakan sosial. Saya pernah nulis temanya soal Islam Rahmatan Alamin sebagai senjata melawan kapitalisme. Saya juga sedang menulis, Mas, hampir selesai sih sebenarnya temanya ini, COVID-19 dan aspirasi politik ekososialisme. Artinya saya menganggap bahwa aspirasi politik ekososialisme ini dekat dengan prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan teologi dari Nahdlatul Ulama. Cuman sayangnya memang referensi ideasional yang dipakai ini, gagasan-gagasannya ini belum beranjak masif. Misalnya ya, isu-isu keagamaan di Indonesia ini belum banyak yang menyinggung soal developmentalism, soal disaster kapitalisme gitu, Mas.
soal perampasan hutan dan lain-lain, masih isu-isu identitas lah, masih ya ya tadi itu advokasi politik jangka pendek, kalau enggak ya ngomong kebebasan beragama, masih itu. Tapi belum mengkaitkan apa misalnya urusan kebebasan beragama dan kebebasan untuk bertani, Ya. untuk menentukan bibitnya sendiri, berdaulat atas bibit, atas pupuknya dan mau diapain tanahnya, kan belum sampai ke sana. Nah, di tulisan saya itu dorongannya ke arah sana. Jadi mudah-mudahan sih menjadi apa ya, semacam proposal yang bisa dipakai oleh teman-teman NU maupun Muhammadiyah yang mau kita lakukan bareng-bareng. Sebentar Mas ya, kita baca lagi. Kalau masih ada yang bertanya, nah ini ada yang nyinggung Mas, jalinan sosial di masyarakat Kendeng dari segi kultural mereka mayoritas NU. NU lagi Mas. Ya. Tapi solidaritas untuk kesejahteraan masih minim. Itu bagaimana tanggapannya Gus Roy dan Mas Farid? Mungkin Mas Farid bisa jawab Mas. Ya, saya kira kalau menurut saya solidaritas di Kendeng itu sudah teruji ya dalam beberapa tahun terakhir saya kira ya. Mereka mendapat tekanan yang begitu besar, mereka juga sudah menang di pengadilan tapi juga nggak direalisasi. Kemudian saya baca kemarin 100 dandi, sekarang mereka menghadapi 3 problem sekaligus. Bagaimana supaya tidak tertular wabah, masih harus nanam, masih harus protes pabrik semen gitu loh. Jadi double sebenarnya malah triple itu masalahnya gitu loh. Jadi solidaritas warga Kendeng kalau menurut saya teruji lah sampai sekarang, dan itu menurut saya bisa menjadi contoh untuk banyak daerah gitu loh. Disitulah sebenarnya bagaimana tadi jalinan sosial itu penting dalam melawan intrusi atau penetrasi kapital yang merusak lingkungan, merusak ini dan saya kira tetap ya tadi kalau kita bicara terutama di Jawa dan macam kelompok petani dan macam pasti NU saya kira gitu. Ya. Muhammadiyah biasanya Muhammadiyah ada di perkotaan kan, biasanya saudagar kecil itu Muhammadiyah gitu. Tapi kalau petani, nelayan dan macam. Jadi saya kira peran Gus Roy tadi dengan tulisan-tulisan yang lebih ke arah ekologi, sosialisme dan macam, menurut saya itu harus disebarluaskan lebih luas. Terutama di kalangan mungkin generasi muda NU ya, kita mungkin nggak bisa berharap dari yang sudah agak tua-tua ya, tapi yang lebih muda ini yang punya satu semangat yang lebih besar. Ya, saya coba jawab Mas ya, karena nyinggung NU ini. Jadi kalau di Kendeng sudah jalan, seperti Mas Farid bilang, saya pikir itu justru harusnya menjadi uswah hasanah buat kita, contoh yang baik. Karena itu perlu dibangun kembali orientasi pembangunan kita dalam skala nasional, didorong, NU juga ikut bicara, apakah memang skema neoliberalisme atau developmentalisme itu sudah pas atau justru malah membahayakan. Nah ini yang seringkali nggak ketemu Mas Farid dan teman-teman semuanya, ini soal konsepsi dan parameter kemaslahatan Mas. Kelompok-kelompok pro pasar pasti mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur betonisasi Jawa yang dulunya adalah lahan vulkanik, yang bahan bakunya tanahnya ini adalah tanah vulkanik, terus kemudian dijadiin pusat jasa, itu bagi segelintir orang atau sebagian besar orang bahkan menganggap itu kemaslahatan, kebaikan. Ketika orang-orang desa kehilangan sawahnya terus kemudian menjadi buruh di kota, itu dibayangkan sebagai sebuah kemajuan, itu pembangunan kota. Iya. Oleh para pendukung developmentalism kan ini dianggap kemaslahatan, kebaikan ya, memberi manfaat bagi masyarakat. Nah ini saya pikir menjadi debat teologis maupun debat teori sosial yang mesti kita kembangkan terus. Kita nggak perlu baper-baperan ini, tapi menguji kapasitas pengetahuan sekaligus proyeksi perjuangan kita masing-masing. Apakah benar misalnya kalau pegunungan Kendeng dibabat itu akan maslahat bagi petani dan masyarakat di Padi sama Rembang, atau justru membahayakan? Ini kan belum pernah diuji nih Mas. Belum pernah diuji. Terus terang ini juga belum menjadi percakapan yang dominan di kalangan NU. Saya kira kita memerlukan tadi tolak ukur baru ya sekarang yang disebut apa sih kemajuan itu loh. Ya. Jadi kita sudah tersesat terlalu jauh menurut saya. Tapi kalau kita lihat bahkan tren di Barat sendiri misalnya ya, sekarang orang bukan mobil tapi sepeda.
Ya, Sepeda itu lebih modern daripada mobil karena dia lebih low karbon ya, low ya, carbon footprint gitu. Jadi ukuran baru di pembangunan itu adalah di low carbon footprint gitu. Kalau carbon footprintnya terlalu tinggi tadi mobil, individu, pertanian skala besar dan segala macam, itu justru primitif. Jadi kita ya. harus membalik logika ini gitu loh, bahwa yang disebut modern atau maju sekarang dan ke depan itu yang tadi yang ramah lingkungan, low karbon. Jadi orang Baduy itu lebih modern daripada orang Jakarta gitu. Orang Jakarta primitif gitu loh. Kalau kita Lebih harus maju membalik ya. gitu. Ya, ya. Ya, ya. Setuju Mas Farid. Ya, itu Itu tadi tujuan teman-teman. pembangunan. Ya, itu Kembali tadi ke tujuan teman-teman. pembangunan. Diskusi kita dengan Mas Farid yang sebenarnya sangat menarik, tapi memang waktunya sudah berakhir. Waktunya cuma 1 jam, Mas. Kalau kelamaan biasanya mati. Nah, ini mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat kita semua. Orientasi kita bukan agregat pertumbuhan ekonomi, bukan lagi GDP, tapi juga yang paling penting dipikirkan adalah kesejahteraan manusianya. Kalau sebelumnya itu memproyeksikan membangun satu kota-kota baru gitu, mesti kita kembali untuk membangun desa. Kalau kemaslahatan sebelumnya itu adalah mencerabut petani dari alat produksinya, dari pertaniannya, kita kembali justru malah memberikan tanah buat mereka agar mereka bisa mengolah tanahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dalam situasi sulit seperti sekarang, kita bisa masih punya pangan, kita masih bisa bertahan untuk melanjutkan hidup kita ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun Mas Farid. Sami-sami. Oke, sugeng dalu. Itu tadi teman-teman diskusinya, mudah-mudahan masih bisa lanjut untuk diskusi-diskusi selanjutnya dan sehat semuanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.